Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, suaranya aku jelas lah ya. Ya, jelas. Aha. Banget. Apa sih? Oh ya, sekarang mungkin baru sempat untuk apa namanya? eh Baru sempat buat diskusi ya, nggak apa-apa. Nah, ini kan CBL dari mata kuliah manajemen konflik dan negosiasi. Nah, jadi ada CBL, ada kasus di mana tentang PT Unilever Indonesia yang Walls Ice Cream Day pada tahun 2014 di Surabaya. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada baca ya kan? Ya jelas lah udah baca kan, udah dikerjain. Udah baca. Nah, jadi mungkin dari tanggapan apa mungkin dari teman-teman ada tanggapan nggak, maksudnya kalian dari masing-masing pendapat kalian yang kalian itu tuh apa? Kalau ini ada yang keluar apa? Elun. Yalah, Elon. Ini bang. Ya itu apa namanya? Mungkin dari siapa dulu ini? Dari tangkap maksudnya dari intinya ada yang mau mengutarakan biar kita lebih paham lagi dari inti kasusnya. Silakan, mungkin ada yang mau ngomong. Dari Nurul, Sulasni, Zul, Syak, aku. Erlen, mang di Erlen. Kong ngomong kong. Menang jangan Nurul, tes Sulasni, ya. Inti dari kasusnya Bae, maksudnya kasus ini tuh tentang kayak gini loh, kayak gitu, biar maksudnya ada yang mungkin dari aku juga agak belum paham, Mazul mungkin, Isyak atau siapa dari kalian, monggo. Yuk biar cepet selesai, ayo cepet. Gak ada nih, gak ada. Ya kalau dari aku ya guys, nah misalnya dari kasus itu teh ngambil dari kasus memang udah lama banget 2014 ya, dan itu sebenarnya baru tahu nah anak kasus kayak ngono yang sampai membuat ibu wali kota ternama Surabaya Bu Risma ya itu murka. Ya siapa sih yang nggak murka, kan udah dapet penghargaan apa namanya, nama lah ya, bahwa Taman Bungkul itu udah dapat nama dari PBB lah istilahnya. Nah dari kasus itu tuh aku ngambil karena uh, dari event yang diadakan Walls saat itu juga apa namanya, tadi aku bilang apa, Mbak Nurul keluar apa tadi, apa keluar otomatis sinyal astagfirullahaladzim. Apa guys. Nah Lanjut dah. dari itu teh bilang jadinya dari Walls-nya itu ngadain event yang mungkin memang ya namanya orang ada event gratis bagi-bagi es krim, apalagi pada tahun 2014 itu ibaratnya pasti orang pada excited banget, jadi mereka mungkin tidak menghiraukan lingkungan sekitar dan sebagainya, apalagi diikuti oleh banyak orang jelasnya gitu sih. Terus akhirnya membuat Taman Bungkul menjadi rusak dan membuat ibu wali kota Surabaya Bu Risma itu murka marah. Nah terus jadi dari kejadian ini juga menurut aku ya bisa ada konflik dan ada negosiasi juga ya nggak sih guys. Tanggapan, ayo. Ayo guys.
ada lagi nih tanggapan lagi. Terus kan di apa namanya teh di ya ibaratnya pertanyaannya harus diselesaikan. Ada yang analisis maksudnya kenapa sih apa tujuan dari WOS apa sih? Bentar. Tentang apa terjadinya konflik perselisihan itu apa aja, terus strategi yang dilakukan sama Unilever itu apa aja, terus langkah-langkah yang digunakan Unilever dalam meredam dan menyelesaikan konflik itu apa aja. Ada 3 rumusan masalah. Tiga rumusan masalah itu mungkin dari kalian ada yang mau membantu menjawab, monggo tanggapannya silakan ditampung ini, tulis. Baca nggak apa-apa guys. Ini mungkin depan gitu. Itu Sandia berapa nih? Ya, Mbak Sulas nih silahkan menjawab rumusan masalahnya. Hahaha. Iya. Itu beda. Aku mau nambahin sedikit yang tadi ya Mbak. Menurut aku sih tindakan yang dilakukan PT Unilever yang mau meminta maaf, mengakui kesalahan itu sih baik ya. Terus mau bertanggung jawab juga. Ya maksudnya nggak lari dari itu. Ya betul sih emang. Terus juga memang dari PT Unilever juga kan juga di kasusnya ada tulisan kalau mengajukan juru bicaranya kan si siapa ya, Maria siapa gitu kan. Ibu Maria. Ya itu untuk apa menjadi juru bicara kasus ini. Tapi menurut aku juga ya namanya kasus ya pasti kadang ada aja bumbu-bumbu yang tidak seharusnya ya kan. Seperti jurnalis-jurnalis yang menanyakan apa ya ibaratnya nakoni sing ora penting, terus akhirnya yang menimbulkan kita berspekulasi oh iya kayak gitu ya namanya kan ya Takutnya YouTube. madu domba atau gimana? Nah cakep. Mengadu domba itu tidak baik ya Iya. kata Pak Haji Roma Irama. Lagunya aku nggak tahu ya. Oke. Yang pertama tuh kan tentang mengetahui konflik yang terjadi. Ya kita udah baca kasusnya itu, menurut aku masih Ishak di mute dulu. Nah apa namanya eh apa tadi betul mana tadi di kasusnya menurut aku udah ya dari infonya aja udah lengkap, terus aku juga sempat nyari berita-beritanya juga udah cukup lengkap, dan katanya ya guys itu kan ya Pak dua itu kalau nggak salah itu memang butuh waktu kurang lebih 1 tahun untuk apa ibaratnya untuk membenarkan si Taman Bunggul itu apa namanya, dan akhirnya sekarang juga udah bagus lagi ya. 2014 ya Allah, sekarang 2008 kan, Sudah bertahun-tahun. bertahun-tahun jadi udah bagus akhir. Dan uh, dari PT Unilever juga udah baik, Ibu Risma juga mau itu, jadi kasusnya atau masalahnya tidak beruntungan panjang masalahnya. Ya, untuk yang strategi yang digunakan, enggak ada yang mau menanggapi strategi apa yang harus digunakan, mungkin dari PT Unilever ada yang mau ngomong. Kayak Ellen dan Mengendi udah sinyal. Terus bukan mau menanggapi rumusan masalah kedua apa Mas Ishak Masul?
Halo. Wah, Nazul ada 2. Satu aja bikin repot. Ini ada 2. Sini laptop orang anu suarane. Sing nang laptop dipateni mute jadi suaranya nggak. Nah, coba cek. Eh, Oke, Masih ya. menurutku Ya, eh, anyway, monggo. untuk PT Unilever sendiri itu mengadakan kegiatan tapi tidak mempersiapkan tempat dan ininya apa resiko mengadakan kegiatan tersebut. Sebenarnya sih bisa ditanggulangi sebelumnya, kayak kerusakan taman itu harusnya sudah bisa dibatasi, pengunjungnya nggak boleh nginjak taman apa. Kesalahan pertama itu menurutku di situ untuk pembagian es krimnya. Menjauh PT Unilever memperbaiki taman itu ya itu sudah suatu kewajiban dari PT Unilever sendiri karena kegiatan tersebut merusak fasilitas umum yang ada. Gitu aja sih menurutku. Ya, bagus tepuk tangan. Ya, gitu. Apa namanya juga salah dari ya bukan salah mungkin memang ya namanya mungkin panitianya juga udah menata ibaratnya sesuai dengan planningnya mereka tapi yang namanya manusia berkepala banyak ya kan susah diatur. Kadang masih harus. Nah, jadi mungkin ya udahlah ini karena kan jadi panitia mungkin juga kewalahan dan akhirnya berimbaslah seperti itu ya kan. Oke, mungkin dan aku tuh sempat searching ya guys tentang strategi dalam menyelesaikan konflik itu ada beberapa aku dapat dari sumber kedengeran nggak? Oh ya dengar. Ada beberapa dari sumber yang pertama ada pengenalan, diagnosa, terus menyepakati solusi, pelaksanaan sama evaluasi. Nah jadi ada 5 tahapan yang memang untuk menyelesaikan masalah mungkin nanti bisa dijabarkan lah ya gitu. Jadi harus ada beberapa tahapan untuk menyelesaikan yang selesai dari pengenalan. Mungkin dari pengenalan itu dari kita harus mengenal dulu apa sih konflik yang terjadi, terus mendiagnosa, mencari akar permasalahannya, terus menyepakati solusinya itu dari pihak Unilever sama ibu wali kotanya. Kemudian pelaksanaannya itu pelaksanaan dari tahapan langkah-langkah yang untuk menyelesaikan apa namanya masalah berarti kan dari pihak PT Unilever itu ada beberapa tahapan yaitu memang mengakui kesalahan terus minta maaf terus sama satu lagi apa ya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan taman taman Bungkul sama jalur hijau apa ya. Terus evaluasi, nah evaluasi ini sebagian besar itu memang dari pihak PT Unilevernya, menurut aku sih kayak gitu. Mungkin monggo tinggal satu lagi nih yuk, langkah-langkah yang digunakan oleh PT Unilever, langkah-langkah yang digunakan oleh PT Unilever. Monggo ada yang mau berpendapat? Yuk, disuruh. Saya coba menambahkan ya Mbak. Yuhu, silakan. Dari kasus itu, langkah-langkah yang dilakukan PT Unilever Indonesia itu cukup baik. Di antaranya itu yang pertama, PT Unilever menunjuk satu orang head corporate, apa ya kalau nggak salah, dari PT Unilever, yaitu Ibu Mbak Dewanti Dwianto sebagai penghubung antara perusahaan dengan publik. Langkah ini diambil oleh PT Unilever untuk mengontrol informasi yang berkembang.
Selanjutnya, PT Unilever akan mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada pihak Ibu Risma. Terus yang selanjutnya, PT Unilever itu akan bertanggung jawab memperbaiki kerusakan-kerusakan yang timbul di Taman Bungkul. Jadi PT Unilever itu tidak semena-mena lari dari tanggung jawab, mau bertanggung jawab dan memperbaiki. Gitu. Terima kasih. Oke, cakep. Iya, seperti itu pokoknya. Ya kan. Intinya intinya pokoknya udah eh dari PT Unilever itu udah ada gerakan ibaratnya untuk memperbaiki kesalahan, perbaiki nama baik Unilever kan ibaratnya udah besar ya, produknya di mana-mana ibaratnya kan, apalagi digunakan sama kita sehari-hari pasti. Iya tuh, jadinya ya udah kelar nih. Ada tanggapan lain nggak? Ada yang mau menyimpulkan gitu? Monggo ngomong aja guys, ngomong nggak apa-apa, ngomong apa aja deh. Oh iya sing, CBL pengembangan apa? Apa sih itu? Yang itulah yang hari ini itu teh mau di sekalian dibahas apa gimana, soalnya aku juga belum itu. Ya, monggo ngikut aja. Jadi ada yang mau tanggapin nggak? Dari menurut aku sih ya kasus ini ya namanya konflik lah, maksudnya masih bisa dianalisis secara kayak oh ini gitu. Yang biasa kita kan suka konflik, asik nggak ding bercanda. Jadi ya menurut aku gampang lah kesimpulannya juga. Ya kesimpulannya adalah isi dari itu, intinya gitu ya kan, intinya udah selesai gitu. Udah selesai nih. Ada mau yang tanggapin lagi nggak tentang CBL ini? CBL apa sih ini? Konflik dan negosiasi. Yuk, suaranya mana? Yang di sana, yang di sana. Hai. Menurut ada tambahan nggak? Mbak Nurul kayaknya masih susah sinyal, Mbak. Kenapa? Kayaknya Mbak Nurul masih susah sinyal. Oh ya, mungkin deh. Sulit. Dari Mazul atau Mas Ishak, silakan. Nggak ada nih. Ini kira-kira mau dilanjutin yang itu apa enggak? Si yang apa? Pengendalian apa besok-besok lagi? Udah ini dulu Mazul yang rekam gimana nih? Sumpah ini kan aku jelas mau bahas ini. Nunggu. Iya Mbak, kenapa Mbak? Jelas, jelas, Suaraku jelas, Bok. jelas. Maksudnya iki pada diceluk ora pada itu apa emang sana susah sinyal pokoknya ya. Yakin aku ngerasain bagaimana rasanya menjadi dosen yang anak-anaknya tidak menjawab. Bacot. Aku udah sampai duduk di depan pintu Mbak, cari sinyal. Sama aku juga di depan Ki. Nungguin kucingku Tadi belum kira depan pulang. sih soalnya. Sumpah ya Allah, ternyata ini ya Allah, maaf
maafin aku ya ibu bapak dosen. Seringnya Pak Hima sering ngecimit. Iya betul. Ya Allah Pak Hima, Kasihan. Pak Hima ngapura Pak Hima. Udah terus Tapi udah lah ya. sabar lillahi ta'ala. Sumpah iya ya. Ya udah mungkin kayak iki segini dulu lah ya guys. Terus selanjutnya nanti Mbak. kita bahas di grup aja mungkin. Ntar kita pembagian Mbak. aja. Udah, Mbak. Udah. Apa? Udah. Terus apa namanya pembagian aja nanti uh, aku ngerjain latar belakang sama rumusan masalah pertama. Terus nanti Mbak Sulasni sama Mbak Nurul langkah rumusan ketiga. Nanti Mazul sama Ishak rumusan kedua. Terus nanti kesimpulan sama format itunya nanti Ellen. Gitu aja ya guys. Dibagi-bagi kayak kemarin lagi. Oke, guys. Oke guys, cakep kan guys? Aha. Ya udah. Mbak dosen. Ya, mungkin sekian gitu aja lah guys. Apa namanya? Nanti yang pengendalian sama itunya besok aja lah yang agak siangan biar sinyalnya agak gampang lah ya, pas free aja. Iya. Ya, sambil dipelajarin itu lagi. Biar pada ngomong. Nih ya, dulu Ishak nih berdua tapi nggak ada yang mau ngomong. Aku udah ngomongin. Iya, nggak ketawa. Love you. Udah nggak ketawa ya. Dah, gitu. I love you. Dah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat beristirahat. Makasih guys diskusi malamnya. Love you. Ya, pada metu. Tuh.